4 fakta sidang perdana Mario Dandi, Shane Lucas tawarkan pukul David, ancam hukuman dan eksepsi. Berikut deretan fakta sidang perdana Mario Dandi dan Shane Lucas terkait tindak penganiayaan pada David Ozora Selasa 6 Juni 2023. Diketahui sidang perdana Mario Dandi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang perdana ini, jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan untuk terdakwa Mario Dandi dan Shane Lucas. Meski sidang berlangsung terbuka, pembacaan surat dakwaan tidak disiarkan secara utuh karena mengandung konten kesusilaan dan menyangkut anak di bawah umur. Dari surat dakwaan itu terungkap sejumlah fakta. Apa saja fakta persidangan? Berikut sejumlah fakta yang terungkap. Yang pertama, pemicu Mario Dandi lakukan penganiayaan. Mario Dandi tersulut emosi setelah mendapatkan informasi dari mantan kekasihnya APA. Berdasarkan surat dakwaan jaksa, Mario Dandi bertemu dengan APA di bar The Alpa Kemang, Jakarta Selatan pada 30 Januari 2023. Dalam pertemuan itu, APA memberikan informasi terkait pacar Mario Dandi saat itu AGH. Dandi, panggilan karib Mario Dandi, mengingat bahwa AGH pernah tak berkabar dengannya pada 17 Januari 2023. Kala itu AGH menyampaikan kepada Dandi akan melayat ke rumah temannya di Bintaro Sektor 9. APA pun lantas memberikan informasi mengejutkan bagi Dandi. Mendengar informasi tersebut, Dandi pun tersulut emosi. Terlebih dia tahu bahwa pada tanggal itu, AGH bepergian dengan D yang merupakan mantan kekasih AGH. Singkat cerita, APA kemudian membenarkan bahwa D lah yang melakukan hal tersebut kepada AGH. Iya Den, W, tapi please Den jangan bocor karena W takut banget sama kamu katanya. Setelah memperoleh informasi itu dari APA, Mario Dandi pun menghubungi D melalui chat WhatsApp untuk meminta klarifikasi. Namun, chat WhatsApp tersebut tidak dibalas, ujar jaksa penuntut umum. Yang kedua, enggan lapor polisi, Mario Dandi putuskan aniaya David Ozora. Setelah mendapatkan informasi dari APA sekitar 2 pekan kemudian, tepatnya pada 20 Februari 2023, Mario Dandi akhirnya memutuskan untuk melakukan penganiayaan terhadap David Ozora. Disebutkan dalam surat dakwaan, niat untuk menganiaya David Ozora itu disampaikan Mario Dandi kepada Shane Lucas saat keduanya berada di dalam mobil yang dikemudikan Mario. Keduanya saat itu dalam perjalanan untuk menemui David Ozora. Alih-alih melaporkan ke polisi, Mario Dandi lebih memilih untuk mengeksekusi David Ozora dengan tangannya sendiri. Ketiga, Shane Lucas berikan tawaran untuk ikut pukul David Ozora. Terungkap pula Shane Lucas ternyata sempat memberikan tawaran kepada Mario Dandi untuk dirinya ikut menganiaya David Ozora. Namun tawaran itu ditolak oleh Mario Dandi. Disebutkan dalam surat dakwaan, Mario Dandi bersama Shane Lucas dan AGH tiba di perumahan Green Permata, Jakarta Selatan, rumah temannya David Ozora pada 20 Februari 2023 pukul 18.28. Begitu tiba di lokasi, Shane Lucas sempat menawarkan bantuan terkait penganiayaan itu. Tawaran itu pun ditolak Mario Dandi. Namun Dandi menawarkan agar Shane merekam aksi penganiayaannya. Mario Dandi terancam hukuman 12 tahun penjara. Berdasarkan dakwaan ke-1 primer yaitu pasal 355 ayat 1 KUHP, Mario Dandi praktis terancam pidana penjara selama 12 tahun. Yang keempat, Mario Dandi tak ajukan eksepsi. Dalam sidang perdana itu, pihak Mario Dandi memutuskan tidak mengajukan eksepsi atas surat dakwaan JPU. Hal itu disampaikan penasihat hukum Mario Dandi, Andreas Nahot Silitonga. Dikatakan Andreas pihaknya tidak mengajukan eksepsi karena Andreas telah menerima surat dakwaan bagi Mario Dandi. Dakwaan yang disusun JPU itu pun dinilai oleh Andreas sudah cukup baik. Maka dari itu, Andreas meyakini persidangan selanjutnya langsung diagendakan pemeriksaan saksi. Untuk diketahui, sidang Mario Dandi tersebut dilanjutkan pada Selasa 13 Juni 2023 dengan agenda pemeriksaan saksi.